Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Siang. Mohon izin, terima kasih sudah menyediakan waktunya. Saya ingin diskusi sebentar wawancara Bapak selaku pimpinan dari SLB Muhammadiyah Golongan Sigali. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kosyadi, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Mohon izin Bapak bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Ahmad Wahid. Di sini saya selaku kepala sekolah SLB Muhammadiyah. Saya menjabat sebagai kepala sekolah di sini mulai tahun 2015 sampai sekarang. Pak Wahid nih saya panggil. Jadi gini Pak Wahid, sebagai pimpinan lembaga pastinya Pak Wahid seringkali membuat keputusan-keputusan penting terkait lembaga. Nah, tidak menutup kemungkinan dari beberapa keputusan yang Pak Wahid ambil itu kadang bersinggungan dengan sesuatu yang sifatnya dilematis, baik dilema etika maupun ada istilah rujukan moral, yaitu bagaimana kita menentukan antara A itu benar dengan B itu benar, atau A itu benar, B itu salah. Nah, kadang kita harus menentukan, kita harus memilih keputusan yang seperti apa. Nah, terkait hal-hal yang sifatnya dilematis tadi itu, saya yakin di lembaga Bapak juga kadang menemui hal-hal yang semacam itu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira pernah nggak Pak Wahid menemukan kondisi yang seperti itu yang saya sampaikan di awal, yaitu Pak Wahid harus bingung ini harus menentukan keputusan yang dilematis? Pernah nggak? Insya Allah kalau seperti itu pernah Mas, terkait dengan siswa kami. Siswa kami itu ada satu siswa anak tunalaras. Kebetulan waktu itu anak pindahan dari SD. Ya, dari SD itu permasalahannya itu kami cari dulu permasalahannya apa kok sampai mutasi di SMP. Padahal itu saya lihat anaknya itu dalam akademik oke, masih bisa gitu kan. Nah, tetapi kenapa kok orang tuanya minta di SD? Ternyata saya telusuri itu anaknya itu dibully. Nah, dibully katanya orang tuanya itu dibully. Nah, dibullynya bagaimana? Nah, saya lihat anaknya itu memang anak itu kategori tunalaras. Tunalaras itu anaknya emosional yang tinggi, suka ngamuk. Nah, kemungkinan di SD-nya itu karena anaknya suka ngamuk sehingga teman-temannya itu merasa anak itu jahil dan nakal, dibilang anak nakal. Nah, disitulah akhirnya dibully. Nah, karena banyak anak yang SD itu dipukul, ditendang, seperti itu, sehingga pada saat itu teman-temannya itu sepakat, akhirnya anak itu dikeroyok, dipukuli, sehingga orang tuanya memindahkan anaknya atau memutaskan anaknya di SMP, seperti itu. Berarti si anak ini tadi memang tunalaras ya. Jadi anaknya harus Bapak terima di sini dengan kondisi yang seperti itu. Nah, kira-kira kondisi dilematisnya yang dihadapi Pak Wahid waktu itu ketika harus menerima dengan kondisi anak seperti itu gimana? Dilemanya gini Mas, karena anak tunalaras itu dulunya itu ada SLB-nya sendiri, yaitu SLBE. Berhubung sekarang itu karena SLBE-nya yang di Surabaya itu sudah alih nama dengan SLB, sehingga menerima segala macam anak bersuka khusus. Nah, saya mau nggak mau harus saya terima. Mau saya sarankan kemana? Di sana juga nggak ada seperti itu. Nah, mau nggak mau harus saya terima. Tetapi saya juga merasa dilema juga, merasa bingung. Diterima itu gurunya harus one by one, satu guru satu siswa, yang dimana itu lembaga kami juga kekurangan guru waktu itu, ya terpaksa kami berikan ke guru yang lain. Tetapi di situ ada anak satu kelas itu cuma 2 anak, kebetulan anaknya usianya anak SMA, sehingga anak yang SMA itu bisa dikasih tugas, yang guru satunya bisa nangani anak dan bisa tunalaras.
Oh tuh, jadi dilematisnya dalam hal ini Pak Wahid nggak bisa menolak, tapi di dalam internal itu sebenarnya belum belum ada tenaga khusus yang menangani penalaran. Gitu. Jadi itu dilematisnya Pak. Iya. Nah waktu itu berarti Pak Wahid memutuskan bahwa gimana Pak, anak ini diterima atau seperti apa? Anak ini saya terima, kebetulan sebelum saya terima, saya kasih jeda waktu orang tuanya 2 hari, nanti saya suruh sini lagi. Itu saya waktu 2 hari itu saya rapat dengan 2 guru. Ada permasalahan seperti ini anak tunalaras. Sebenarnya anak tunalaras itu harus ditangani oleh guru tunalaras. Karena di sini itu gurunya memang basicnya berbeda-beda Mas, spesialisnya berbeda-beda. Seperti kayak saya itu jurusan tunanetra, kemudian saya lanjutkan lagi ambil tunarumus gitu. Nah, di sini kebetulan waktu itu anak tunalaras itu masuk ke sini karena nggak ada gurunya. Akhirnya bagaimana saya dengan tim kami guru-guru itu, akhirnya saya serahkan ke guru psikologi. Kan psikologi otomatis kan juga memahami tentang kejiwaan, bagaimana cara menangani anak yang seperti ini. Otomatis saya kasihkan anak yang ke guru psikologi seperti itu. Baik, jadi saya bisa memetik kesimpulan dari Pak Wahid dalam memutuskan itu ternyata tidak sendiri Pak ya. Iya, jadi ada koordinasi dengan tim. Kalau boleh saya tahu, kira-kira siapa saja nih Pak yang mungkin bisa membantu Pak Wahid dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan? Itu saya mengambil kebijakan itu Mas dengan satu waka kurikulum waktu itu, terus juga bendara, karena bendara itu kebetulan juga mantan kepala sekolah, dan waka kurikulum juga mantan kepala sekolah. Otomatis kan pengalamannya juga banyak kan gitu, bisa kami serap, kami ilmu, kami tiba seperti itu. Akhirnya saya bicarakan dengan 3 ini bagaimana kalau ini diberikan ke guru yang jurusan psikologi, tetapi tetap kita pantau seperti itu. Nggak langsung kita lepas kita aja. Karena apa? Karena guru psikologi itu kan juga belum mendapatkan dasar tentang pendidikan luar biasa. Gitu. Baik, jadi ini juga sangat bagus sekali. Berarti setelah Pak Wahid tadi berkoordinasi ya, akhirnya diputuskan bahwa guru psikologi yang mungkin dalam tanda kutip basicnya belum begitu full, Pak Wahid juga menyediakan alternatif pendampingan gitu ya. Betul. Jadi pendampingannya seperti apa untuk pendampingannya gini Mas, pendampingannya itu di saat itu saya tidak masuk ke ruang kelas karena nanti malah menjadi sebagai pengganggu gitu, biar dikuasai sendiri. Nah itu kalau saya memberikan itu di luar jam, memberikan ilmu tentang pendidikan luar biasa, bagaimana cara menangani anak seperti ini, katakan tunalaras, itu bagaimana cara menanganinya seperti itu, sehingga alhamdulillah sambil jalan sambil bisa mendapat seperti itu. Mungkin yang terakhir Pak ya, dari kejadian yang seperti ini, dilematis seperti ini, akhirnya diputuskan dengan beberapa langkah tadi yang Pak Wahid lakukan, sampai dengan memberikan alternatif kepada guru yang ditunjuk. Kira-kira ada hikmah atau sesuatu yang baik apa yang bisa Pak Wahid petik dari kejadian yang dilematis? Kejadian ini Mas ya, yang saya petik yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kenapa? Saya bisa menerima anak betul-betul proses seperti ini. Itu alhamdulillah, anak itu bisa tenang saat itu, bisa tenang. Tapi tidak semua guru bisa diterima oleh anak itu. Ada beberapa. Nah, tetapi di sini saya alhamdulillah bisa merubah anak itu sedikit demi sedikit sampai lulus kelas 6. Gitu. Ya karena apa? Tantrumnya, emosionalnya, kemudian kalau di saat dia itu tidak respon dengan guru itu ngamuk dan lain sebagainya seperti itu, ya menghantam, memukul, kadang-kala lari ke tangga. Nah itu alhamdulillah saya bisa menundukkan anak itu, menaklukkan anak itu. Cuman saya lakukan itu saya nggak banyak bicara. Saya mendekati dengan rangkulan, dengan sentuhan dari hati, itu kasih sayang. Karena apa? Kemungkinan
saya berangkat waktu itu saya kemudian anak ini kurang kasih sayang. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa memasuki dunia ini, dunia anak itu bisa diterima anak itu? Ya kita harus dengan guru-guru pun semuanya saya kasih seperti itu, kasih seperti itu, supaya apa? Melakukan kalau dengan hati otomatis pasti akan diterima anak itu. Baik itu anak menarung, dengan raksa. Kalau kita dengan hati dengan ikhlas pasti akan diterima. Baik sekali, luar biasa Pak Wahid atas pengalamannya yang luar biasa di sekolah, luar biasa. Kepala sekolahnya juga harus lebih luar biasa. Baik Pak Wahid, terima kasih sekali lagi atas waktunya yang disediakan. Mudah-mudahan sekolah SLB Muhammadiyah Golan Sayu semakin jaya, semakin bermanfaat. Amin. Pendidikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid.